Ya, oke. Selamat sore semua. Selamat datang dalam Lokakarya Pendidikan Karakter dengan komik sejarah. Kegiatan ini merupakan seri lokakarya upaya meningkatkan karakter kepemimpinan melalui pembelajaran sejarah, kisah Kertajasa Jayawardana. Ya, jadi acara ini memang terutama ditunjukkan untuk mahasiswa STAB Kertajasa. Ya. Sekian lama saudara-saudara sudah menjadi mahasiswa STAB Kertajasa, ya kan? Bahkan sudah ada yang lulus. Ya. Nah, dari sekian lama itu, apakah saudara punya gambaran atau semakin lama semakin mempunyai gambaran yang jelas siapa itu Kertajasa? Kenapa nama beliau menjadi nama STAB kita gitu ya? Apa hubungannya dengan Buddhism di Indonesia atau lebih umumnya apa peran sejarah beliau begitu sehingga namanya dipilih menjadi nama STAB kita begitu. Apa kira-kira ada gambaran selama ini ya? Apakah ada pertanyaan selama saudara sekian lama menjadi penghuni STAB Kertajasa begitu. Nah, saya sendiri ya baru mendapatkan kira-kira gambaran visual siapa itu Pangeran Kertajasa ya melalui ini patung Cendramata yang saya terima dari konferensi Buddhis ya di STAB Kertajasa yang dilaksanakan STAB Kertajasa tahun lalu ya. Tapi bagaimana kisahnya? Nah itu sendiri masih menjadi tanda tanya besar yang sedikit demi sedikit saya pelajari begitu ya. Nah karena itu kita merasa perlu untuk melakukan lokakarya ini untuk mengkaji sejarah Kertajasa setidaknya itu merupakan jalan masuk untuk mempelajari diri kita sendiri begitu. Jadi kita melihat mempelajari diri kita melalui sejarah begitu. Nah, ini adalah rangkaian ketiga lokakarya kita. Ya semoga semakin kesini semakin lama kita mempunyai gambaran sejarah yang lebih jelas. Selain melalui teks juga kita akan mulai memasuki sejarah melalui gambaran visual begitu. Nah, secara umum lagi kita akan nanti akan mendengar bahkan belajar dari Mas Aji bagaimana peran sejarah dalam bagaimana peran visual atau komik ya khususnya untuk pembelajaran sejarah begitu. Nah kalau komik sang Buddha ya itu kan kita juga sudah sering lihat di baik di YouTube atau di komik begitu. Nah lalu masalah berikutnya adalah bagaimana menggunakan komik itu dalam pembelajaran gitu. Jadi lebih ke masih menjadi masalah juga bagi kita untuk kita pelajari bersama strategi pembelajarannya di kelas begitu ya. Nah sebelum kita masuk ke pemaparan Mas Aji Prasetyo, saya bacakan CV beliau ya. Jadi Mas Aji Prasetyo ini merupakan kelahiran Pasuruan 11 Desember 1976. Nah beliau ini sungguh seniman sejati begitu ya Mas. Selain itu beliau juga wira swasta, jadi beliau mengelola kedai kopi di Malang. Pendidikan beliau SD di Mojorejo, SMP dan SMA di Madiun, lalu berikutnya beliau mengenyam pendidikan seni rupa di Universitas Negeri Malang. Kemudian kepemimpinan beliau ini sangat jelas dalam komunitas. Pertama dengan mendirikan komunitas Forum Rembuk Cangkir ya. Lalu berikutnya menjadi ketua Lembaga Kajian Seni Budaya Universitas Islam Raden Rahmat Kepanjen Malang. Beliau juga merupakan anggota pengurus pusat Les Bumi PBNU. Perjalanan berkarya beliau ini cukup panjang ya. Jadi beliau membuat komik opini atau kritik sosial sejak tahun 2007. Nah, beliau juga ternyata
menjadi pencipta lagu ya, lagu Mas dan himne Universitas Yudharta Pasuruan 2004 ya. Jadi nyeni banget gitu istilahnya. Nah, beliau juga pernah mengikuti workshop komik bersama komikus Perancis Stephen Houts, ya kalau nggak salah baca ya Mas ya. Ya berikut, beliau terpilih sebagai salah satu di antara 4 penulis yang direkrut British Council untuk menggarap Mystery of Batavia pada tahun 2010. Tahun 2011 beliau mengikuti Jawa Timur Biennale ya. Dan berikutnya tahun 2012 menjadi kandidat Santorini Biennale Art Festival. Ya, tahun 2013 beliau menjadi salah satu pemenang di kompetisi komik Indonesia. Berikutnya lagi perjalanan beliau. Nah, karya beliau ditampilkan dalam pameran Aku di Ponorogo dengan kurator Profesor Peter Carey di Galeri Nasional tahun 2015. Lalu berikutnya tahun 2016 beliau menjadi pemenang kategori komik pendek terbaik di Kosasih Award. Nah, ini beliau juga menjadi anggota tim penyusun buku penunjang pelajaran sejarah yang diprakarsai Kemdikbud Direktorat Sejarah tahun 2017. Lalu menjadi penulis naskah Si Buta dari Gua Hantu. Oh, ini seru ya. Nah, sebelumnya juga beliau menjadi penyusun komik sejarah proklamasi untuk Museum Sejarah Proklamasi Jakarta. Jadi beliau dalam hal ini kaitan beliau bukan hanya sebagai komikus, tapi bagaimana menggunakan komik sebagai media pembelajaran sejarah begitu ya. Kita sangat beruntung bisa menghadirkan Mas Aji di sini. Nah berikutnya saya akan saya akan menggunakan bantuan moderator ya. Mungkin supaya Mas Aji juga lebih enak ya bertemu dengan temannya. Nah, ada Mas Ari Budianto sebagai moderator ya, biasa asisten saya, biasa mengasisteni saya di kelas. Ya, beliau juga untuk yang belum tahu ya, beliau juga mahasiswa S3 Sejarah, jurusan Sejarah di UGM ya. Jadi kalau kemarin kita baru terima kabar bahagia bahwa Ibu Yulianti ya, dosen STAB Kertajasa juga baru lulus dari jurusan Sejarah UGM Sejarah dan Leiden University. Jadi beliau itu double university begitu. Nah, kalau Mas Ari ini mahasiswa sejarah di S3 UGM itu. Oke, berikutnya saya serahkan acara pada Pak Ari Budianto. Nanti silahkan nanti berikutnya kita bisa kembangkan diskusi lebih banyak ya, semoga. Oke, saya mulai ini ya Mas, langsung share screen ya Mas Aji. Cancel dulu. Baik, selamat sore Mas Haji. Assalamualaikum kalau buat Mas Haji ya. Namo Buddhaya. Waalaikumsalam, namo Buddhaya, Mas Ari. Nah, teman-teman mahasiswa Samanera Sila dan Atasilani, Sila dan Atasilani, sama aja dong. Nah, kalau kita ingat, yang harus kita ingat-ingat beneran bahwa sebenarnya komik sebagai pembelajaran itu sudah menjadi populer sejak zaman dulu, apalagi bagi umat Buddhis. Ya. Di mana itu? Di relief Candi Borobudur.
Jadi apa yang dilakukan Mas Aji ini sebenarnya mungkin dia reinkarnasi dari salah satu pembuat relief di sana ya. Jadi ya Mas, yang paling sering dapat revisi, akhirnya bikin lagi. nah, mungkin Mas Aji nanti akan bisa membawa teman-teman untuk belajar. Jadi belajar komik itu nggak ada matinya, ya. Hanya saja sayang sekali berhenti di relief dan akhirnya sekarang nemplok di Mas Aji untuk kita belajar bersama. Nah, saya persilahkan untuk Mas Aji memulainya. Nanti kita akan gimana ini enaknya? Apakah nanti kalau ada yang bertanya langsung ke Mas Aji stop sendiri? Kalau nggak jelas, teman-teman bisa langsung bertanya atau itu. Monggo saya persilahkan Mas Aji untuk lebih enaknya. Silakan. Ya, terima kasih Mas Ari, terima kasih Bu Evi Latifah. Selamat siang saudara-saudara. Namo Buddhaya. Selamat siang. Selamat siang, Namo Buddhaya. Ini sebuah kebanggaan buat saya akhirnya dipercaya untuk ikut nimbrung di acara ini. Ini pengalaman pertama saya diundang di kampus ini untuk ikut nimbrung. Nah, kebetulan juga temanya juga menarik, gitu. Meskipun sebenarnya tema utamanya nanti kita bicara tentang sejarah Raden Wijaya. Saya di sini akan berbagi pengalaman saja dulu, ya, yang nanti akhirnya kita kerucutkan pada tema yang nanti ayo kita bahas bareng-bareng, karena saya yakin teman-teman mahasiswa di kampus ini malah lebih paham sejarah Raden Wijaya daripada saya, gitu. Tapi ya itu tadi, harapannya kalau nanti ada teman-teman yang di kampus ini tertarik untuk membuat komiknya atau membuat karya-karya yang lain untuk mengupas sosok sejarah ini, saya nanti bisa sedikit berbagi tips gitu di akhir presentasi saya ini. Nah, jadi izinkan saya di sini berbagi pengalaman tentang sejarah lewat komik. Awal-awal saya berkomik itu temanya adalah kritik sosial. Itu tema yang saya suka ya untuk saya pikir begini, semua manusia itu pasti punya kebutuhan tentang menjalani yang namanya pengalaman batin. Sedangkan seniman di sini tugasnya adalah berbagi pengalaman batin. Gitu. Jadi pemahaman saya perenungan-perenungan tentang sejarah atau tentang kritik sosial itu saya angkat di komik. Nah, belajar sejarah apa gunanya di sini kan gitu ya. Saya melihat sejarah itu selalu berulang karena sejarah itu kan bicara tentang sifat manusia. Jadi bahwa kalau manusia di masa lalu itu ada yang serakah dan akhirnya menciptakan polemik dalam sejarah, maka sampai detik ini selama manusia masih punya keserakahan, maka hal-hal tersebut akan terulang. Nah, ini yang ada di layar yang bisa kita lihat bareng-bareng ini adalah karya saya tahun 2009. Nah, ketertarikan saya pada sebuah sejarah, kebetulan ini Perang Diponegoro, itu semenjak saya menemukan buku karya Peter Kelly. Selama ini kita mengetahui Perang Diponegoro itu terlalu remeh penyebabnya kalau dalam pelajaran sejarah di sekolah. Bahwa Pangeran Diponegoro seorang bangsawan, anaknya raja, lantas terjadi konflik lahan di Tegalrejo, lahannya diserobot sama kepentingan company, lantas Pangeran Diponegoro mengajak rakyat untuk berperang melawan company. Ini kesannya remeh sekali, konflik lahan, ya lahannya dia sendiri, diserobot, terus dia mengajak rakyat untuk berperang, dan yang nanti jadi korban banyak, ya tetap nyawanya rakyat jelata. Ini kan kesannya aneh gitu. Mana bisa rakyat saat itu, rakyat jelata saat itu, sampai ratusan ribu yang tewas, dan sampai jutaan yang turut menderita, mau rela mengalami itu. Belum Bu, masih Mas. Sebelumnya aja dulu. Nah, kok rela mati ya untuk kepentingan priayi dan tanahnya yang sejengkal di Tegalrejo itu kan aneh gitu. Nah, selama kita memahaminya seperti itu, ya akhirnya pelajaran sejarah itu nggak nyampe pada esensinya.
Nah, akhirnya begitu saya membaca karya Peter Carey, lantas juga tentang dari tulisannya Om Hokam dan Dr. Saleh Jamari almarhum, akhirnya saya paham, oh perang Diponegoro itu asal mulanya bagaimana, lantas perjalanannya seperti apa. Nah, akhirnya saya sangat ingin untuk berbagi, membagikannya kepada khalayak. Ini loh yang tidak ada dalam pelajaran sejarah di sekolah kita. Nah, monggo dilanjut. Next, Mas. Slide-nya. Nah, di sini ya dengan gaya gambar saya yang kartun, yang lucu-lucuan gitu. Ini adalah cara saya agar penyampaian fakta sejarah itu tidak membosankan. Dengan dialog-dialog yang saya atur sendiri, yang lucu, yang jenaka gitu ya. Di halaman pertama yang di sebelah kiri itu kan jelas saya tulis, adalah salah jika ada yang menganggap ya Diponegoro memutuskan perang karena sengketa tanah yang berujung pada insiden Tegalrejo. Nah, itu kan saya jelaskan di situ. Belakangan diketahui perang ini dipersiapkan sudah cukup lama, sekitar belasan tahun. Jadi insiden Tegalrejo itu hanya membuat perang ini meletus lebih awal dari rencana. Nah, di situ akhirnya pada halaman-halaman berikutnya itu kita gambarkan seperti apa sih, kenapa kok bisa disimpulkan bahwa perang ini sudah dirancang cukup lama, gitu. Penyebabnya apa aja, gitu. Nah, jadi kalau teman-teman melihat di sini cara saya menggambar itu dengan narasinya kan berbeda ya. Jadi kalau teks narasi itu rada serius, tapi dihiasi dengan adegan dan gambar yang jenaka. Itu tujuannya untuk menjebak pembaca supaya betah. Gitu. Monggo selanjutnya. Nah, saya bisa menggambarkan bagaimana ternyata pasukan Diponegoro itu memiliki legiun-legiun elit yang terlatih, yang oleh perwira Belanda dianggap kualitasnya setara dengan light infanterinya Eropa. Pertanyaannya kan mulai kapan mereka latihan? Kalau memang ini adalah sebuah perang yang mendadak hanya gara-gara insiden tanah. Jadi itu adalah bukti bahwa perang ini benar-benar terencana. Gitu. Lagi-lagi di gambar yang bawah itu masih saya sempalkan kelucu-lucuan gitu ya. Juga di halaman berikutnya saya gambarkan bagaimana legiun-legiun asing mulai dari yang dari Belanda maupun yang dari India gitu atau yang sesama dari Nusantara gitu pasukan bayarannya yang dari Madura, Ternate, Aru kayak gitu. Next Mas. Nah, di sini saya sempat menemukan sebuah kesalahan narasi dari websitenya Historia dalam memaknai Daendels. Jadi saya kemarin beberapa minggu yang lalu sempat membaca dan melihat videografi yang dibikin oleh Historia yang mengatakan bahwa jalan raya pos itu dibikin Daendels ya itu untuk keperluan ekonomi, jadi supaya ekonominya tambah lancar gitu. Dan akhirnya di situ banyak mengorbankan nyawa manusia gitu. Kesannya kayak semacam pembenaran bahwa ini loh yang terjadi kalau infrastruktur diperbagus itu untuk ekonomi dan kalau makan korban itu biasa, seakan-akan narasinya begitu. Ini salah kaprah kalau kita mau belajar dari sejarah. Daendels didatangkan ke Jawa, ke Hindia Belanda untuk jadi gubernur jenderal. Latar belakang militernya itu sangat bagus. Nah, dia didatangkan dengan sebuah misi, jangan sampai Inggris bisa menguasai atau merebut Jawa. Nah, karena Pulau Jawa yang panjang kayak gini, dan pasukan yang menyebar nggak rata, ini kalau nanti terjadi penyerangan, Inggris kan nggak jelas nanti akan mendarat di sebelah mana, dibutuhkan jalan yang memanjang dari barat sampai timur Jawa, yang nanti kalau Inggris datang bisa dipakai untuk mobilisasi pasukan untuk bisa ngumpul dengan sangat cepat. Jadi kesimpulannya, jalan raya pos itu kepentingan militer, bukan kepentingan ekonomi. Kepentingan ekonomi nanti ngikut setelahnya, begitu urusan militernya kelar. Nah, itu sangat biasa dalam dunia militer. Misalnya, kita mengenal teknologi pengalengan makanan, itu awalnya juga kepentingan militer.
begitu urusannya sama militer itu sudah, maka itu dipakai untuk peradaban manusia. Kita tahu sonar dulu dipakai untuk mendeteksi ranjau di laut di era Perang Dunia Kedua. Setelah perang selesai, sonar bisa dipakai nelayan untuk mencari ikan. Begitu juga dengan GPS, internet segala macam. Itu semua militer dulu yang menggunakan. Barulah apa itu peradaban society baru menikmati hasilnya juga. Harusnya historia ngarahnya ke situ. Nah, jadi sangat penting untuk belajar sejarah untuk memahami hal itu. Lanjut, Mas. Nah, jadi kalau yang tadi saya menggambarkan tentang sejarah itu dengan setting yang dibikin lucu, jenaka segala macam, dan menggambarkan permasalahan-permasalahan dalam sejarah itu secara global, misalnya perang Diponegoro ya secara global gitu. Tapi kali ini di salah satu karya saya ini dengan gaya gambar yang sama sekali berbeda, saya mencoba mengangkat satu orang tokoh, kebetulan tokoh nyata, tokoh sejarah, Alibasa Sentot Prawirodirjo. Nah, jadi sama saja di sini tantangannya yaitu kita kan minim literatur tentang sosok ini. Jadi jangankan dalam bentuk video, fotografi aja belum ditemukan. Kita bisa melihat sosok itu hanya dari sketsa wajah, terus seperti apa karakter orang ini juga hanya bisa kita lihat dari laporan-laporan arsip-arsip sejarah, gitu. Bahwa ternyata Sentot Prawirodirjo, sosok panglima tempur andalan yang paling diandalkan oleh Diponegoro, dia yang sangat cerdas, dia yang sangat berani, manuvernya paling sulit ditebak, dan bikin keder pasukan Belanda, usianya baru 17 tahun. Nah, saya bikin judul Harimau dari Madiun karena memang dia orang Madiun. Ini ada tujuan politis juga, supaya orang kalau mendengar nama Madiun itu nggak melulu ngomongin pecel sama PKI doang gitu loh. Bahwa ada sosok-sosok yang istimewa yang berasal dari Madiun, sehingga jangan sampai nama kota itu dan masyarakatnya hanya diidentikan dengan yang jelek-jelek saja versi rezim. Itu. Next, Mas. Nah, dalam komik ini yang akhirnya menghantarkan saya mendapatkan itu tadi penghargaan komik pendek terbaik versi Kosasih Award tahun 2016, juga akhirnya karya ini juga ikut diapresiasi di Malaysia, Singapura, dan Jerman. Gitu. Saya menggambarkan adegan pertempuran tapi dengan ditambahi narasi-narasi yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan pertempuran saat itu. Jadi adegannya pertempuran, tapi narasinya malah justru narasi tentang latar belakang. Jadi misalnya para prajurit Diponegoro itu sebenarnya adalah para petani. Tapi bagaimana mungkin para petani itu akhirnya di perang itu terbukti menjadi prajurit yang tangguh dan terlatih dan mematikan? Jawabannya sederhana saja, karena mereka kelaparan. Nah, jadi sungguh ironis saat sebuah negara harus mengalami krisis pangan, yang harus mati kelaparan dulu adalah justru petani. Nah, jika di zaman Diponegoro itu menjadi pemantik perang, itu terjadi. Pertanyaannya, emang sekarang itu sudah tidak terjadi? Nah, kita sama-sama tahu bahwa sampai sekarang ya masih seperti itu. Yang intinya di sini ini adalah sebuah evaluasi, apakah kita sudah benar-benar berubah dari zaman penjajahan sampai sekarang. Jadi komik sejarah buat saya sangat penting untuk dimasuki unsur-unsur perenungan, pembelajaran, dan hikmah-hikmah yang bisa diambil untuk bisa dipakai melihat masa kini dan mengantisipasi berbagai permasalahannya. Monggo dilanjut, Mas. Berikutnya.
Di sini saya gambarkan sosok Sentot yang ya ini kan akhirnya dialognya itu ya dialog yang saya bikin sendiri. Jadi tidak ada bukti bahwa Sentot bicara seperti itu gitu. Tapi ini adalah analisa saya tentang sosok itu dari berbagai sumber yang saya dapatkan. Bahwa kalaupun Sentot akhirnya memutuskan menghentikan perang dan bergabung dengan Belanda, pertanyaannya kenapa kok baru saat itu, tahun 1829, jadi menjelang perang akan berakhir. Kenapa enggak awal-awal? Karena pastilah dia sudah diiming-imingi, diajak untuk berdamai, dijanjikan tunjangan dan segala macam, itu sudah seawal. Tapi banyak pengikut-pengikut Diponegoro yang merotol gitu ya, satu persatu, dan Sentot malah justru yang paling terakhir. Gitu. Jadi saya melihat di sini begini, perkiraan saya ini akhirnya komik ini adalah cara saya melakukan spekulasi. Sentot sendiri tidak pernah menyampaikan ini, tapi saya sebagai orang yang membaca sejarah tentang dia, saya menyimpulkan kayaknya kayak ginilah keputusan Sentot itu dasar, gitu. Bahwa perang yang terjadi karena rakyat lapar, tapi lama-kelamaan malah justru membuat rakyat semakin lapar karena tidak kunjung berhenti, tidak kunjung berakhir. Bahwa ternyata koalisi yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro dengan berbagai pihak, termasuk para ulama segala macam, tidak bertahan karena prinsip ideologi Islam versi mereka ternyata berbeda-beda. Itu yang membuat Kiai Mojo akhirnya berkonflik dengan Diponegoro dan ujung-ujungnya dia menyerah. Nah, di akhir tahun 1829, pasukan Diponegoro itu kalau kalah sih belum, tapi kalau menang mustahil, intinya begitu. Nah, akhirnya Sentot mikir, daripada ini dilanjutkan, pasukan itu pasukan yang hebat, yang reputasinya nyaris nggak pernah kalah. Tapi kalau perangnya nggak lagi hit and run, tapi run and run, gitu, menurut dia itu sudah nggak lagi logis untuk melanjutkan perang. Prajurit terbaik yang belum tentu perang setiap hari, tapi mereka harus makan setiap hari. Sedangkan yang nanggung makannya para prajurit ini adalah petani-petani yang tersisa, yang juga kondisinya mereka semakin kelaparan karena perang yang berkepanjangan. Nah, itu yang saya ambil, saya yakini itu yang dipikirkan oleh Sentot. Dasar saya apa? Ya analisa. Meskipun Sentot sendiri belum ada catatan Sentot mengakui berargumen seperti itu, tapi itu adalah apa itu istilahnya ya, kesimpulan saya dari spekulasi saya. Saya bisa salah, memang saya bisa salah, tapi setidaknya saya menyodorkan karena saya punya data. Kalau saya nggak punya data itu berarti ngarang 100%, dan itu saya tidak menyarankan itu, karena ini sosok sejarah. Nah, mari kita sekarang beralih ke tema Raden Wijaya. Gitu. Next, Mas. Karena saya sampai detik ini saya belum pernah bikin komik yang bersettingkan Majapahit, maka dari pengalaman-pengalaman itu saya mengajak teman-teman di sini untuk menjawab beberapa daftar pertanyaan yang saya bikin ini. Dan mari kita bahas nanti. Jadi saya di sini tidak memposisikan diri yang paling tahu. Justru saya berharap mendapatkan informasi-informasi dari kawan-kawan gitu, yang akhirnya siapa tahu nanti kawan-kawan tertarik untuk mendalami dan membuat produk karya yang bertemakan Raden Wijaya atau tentang Majapahit secara umum. Nah, pertanyaan pertama, ini seperti yang saya dengarkan dari yang pertemuan kemarin ya, seorang Bante yang saya lupa namanya bertanya, kenapa Raden Wijaya mengkhianati pasukan Mongol? Itu kan sikap yang tidak kesatria gitu. Nah, inti pertanyaan menarik sebenarnya, dan saya itu sempat mau jawab tapi masih ikut ngomong gitu. Tapi saat itu kan saya pakai speaker. Nah, begitu saya kalau pengen ngomong saya harus mencabut speaker saya yang Bluetooth itu. Begitu saya cabut koneksi hilang, jadi ini kalau prediksi saya, ini prediksi saya ya. Raden Wijaya adalah sosok yang visioner. Ini prediksi saya. Visioner itu maksudnya begini.
Nusantara di masa itu adalah salah satu sumber rempah dunia yang paling penting. Gitu. Jadi kita bisa bayangkan bahwa ternyata di zaman Romawi, bahkan sampai bertahan sampai abad 14, setengah kilogram biji pala itu harganya itu sama dengan, setara dengan 7 ekor lembu kalau di Jerman misalnya. Betapa mahalnya gitu. Kenapa bisa semahal itu? Iya lah, tumbuhnya di Kepulauan Banda. Jaraknya menuju Konstantinopel aja 18.000 km. Belum lagi kalau masuk ke Eropa yang lain. Sedangkan orang-orang Eropa sangat membutuhkan. Nah, di sini berarti Raden Wijaya itu mungkin saja, ini mungkin saja ya, lagi-lagi saya mau melakukan spekulasi. Dan nanti bagaimana kawan-kawan menanggapi spekulasi saya, apakah setuju atau tidak, mari kita diskusikan. Saya membayangkan Raden Wijaya adalah sosok yang visioner. Dia tahu bahwa Nusantara adalah tanah yang sangat kaya, sehingga dia tidak rela jika kalau ada kerajaan yang dia dirikan di Nusantara harus menjadi vasal bangsa lain. Gitu. Ngapain juga jadi vasal bangsa lain? Gitu. Nah, ini mungkin berbeda dengan apa yang dilakukan Kerajaan Malaka. Kesultanan Malaka kan kaya karena pelabuhan dagang. Jadi masa itu kita bisa bayangin pelabuhan Malaka itu seperti pasar induk. Jadi semua produk-produknya Nusantara itu tersedia di sana. Jadi pedagang dari luar Nusantara, daripada bablas ke Maluku, ke pedalaman Jawa, mending beli yang sudah tersedia di Malaka karena pasar induknya di sana. Nah, sadar potensi ancaman negara yang kaya itu biasanya mau dicaplok oleh negara lain, maka dia butuh backingan. Maka Malaka meminta Tiongkok untuk bersedia jadi backingnya. Akhirnya Malaka rutin setor upeti ke Tiongkok pada masa itu. Dan memang benar pada saat Malaka mau diserang oleh kerajaan Siam, Tiongkok langsung maju sebagai backingnya. Nah, tapi pada saat diserbu Portugis, Tiongkok terlambat menyadarinya. Nah, pertanyaannya, memang Raden Wijaya merasa kelak kalau punya kerajaan masih butuh backing. Bisa jadi dia sosok yang visioner dan sangat percaya diri. Negeri ini kaya, maka kalau ada serangan kita nggak perlu backing, kita bisa memperkuat diri sendiri. Gitu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kok bisa sangat percaya diri kayak gitu? Saya curiga, ya lagi-lagi ini spekulasi, karena beliau tahu leluhur beliau sejak abad-abad sebelumnya itu terkenal dengan orang-orang yang memiliki menguasai teknologi yang cukup tinggi. Kita ngomong salah satunya yang ada di Borobudur itu ya, kapal misalnya. Jadi bagaimana sebuah negeri kepulauan yang sangat kaya akan rempah, yang akhirnya mengundang para pedagang ke sini dan akhirnya juga kita ikut berdagang keluar, memiliki teknologi perkapalan yang sangat dikagumi oleh orang-orang Eropa kelak. Bahwa orang-orang Nusantara kalau bikin kapal itu nggak melibatkan unsur besi, paku besi kayak gitu, enggak. Karena kita tahu sendiri besi itu kalau kena air laut kan mudah sekali berkarat. Jadi memakai pasak-pasak kayu. Kapal jung yang sangat dikagumi oleh orang-orang Eropa, besarnya bisa sampai mencapai 3 atau 4 kali kapal Eropa di abad 16. Gitu. Di abad sebelumnya, satu kapal jung Jawa itu bisa menghadapi 20 kapal jung Cina. Gitu. Nah, kapal jung ini itu terbuat dari kayu jati yang diprediksi kuat beroperasi sampai 200 tahun. Yang ukurannya seandainya yang dimiliki Kerajaan Demak, Kesultanan Demak pada saat menyerang Malaka, itu mampu diisi lebih dari 1.000 prajurit dengan bisa dimuati logistik yang tahan sampai 1 tahun. Jadi kita bisa membayangkan leluhur kita dulu memiliki kapal yang sangat besar, yang siap untuk ketimbul di tengah lautan selama 1 tahun, karena logistiknya cukup. Nah, ini kan wajar membuat orang-orang bangsa-bangsa lain
keder sama kita. Gitu. Nah, di zamannya ini penyerbuan Malaka, itu kapal jung yang ditumpangi oleh Pati Yunus ternyata kebal terhadap tembakan meriamnya Portugis. Ternyata lambungnya itu lapis 4 dan meriamnya hanya bisa menembus 2 lapis. Gitu. Nah, meskipun kalah penyerbuan itu, tapi teknologi kalah itu bukan karena teknologi, karena terbukti kapal itu tidak tenggelam. Meskipun satu kapal jung itu dikeroyok oleh 40 lebih kapal Portugis dan dibombardir kurang lebih 2 hari 2 malam, tidak tenggelam. Jadi kekalahannya lebih pada kesalahan prosedur strategi misalnya gitu, karena tidak melibatkan skuadron laut yang lain dan segala macam. Nah, jika Demak saja memiliki sekitar 80 kapal jung, kalau di era Ratu Kalinyamat kalau nggak salah, mungkin Mas Ari bisa mengoreksi kalau saya keliru. Ternyata di era Majapahit kita memiliki 400 kapal jung. Ini membuktikan superior bangsa kita dari teknologi dan segala macam, sehingga akhirnya saya yakin Raden Wijaya adalah sosok yang sangat visioner. Dia tahu bangsa kita tidak butuh tunduk pada bangsa lain, atau menjadi vasal, atau menjadi negeri negara bawahan bangsa lain. Nah, gitu. Nah, pertanyaan kedua, Majapahit itu sebuah religion state atau nation state? Nah, ini adalah pertanyaan yang diajukan kepada kami waktu itu oleh Mas Hasan Abadi, Rektor Unira Kepanjen, yang juga Ketua GP Ansor Kabupaten. Gitu. Dan dia meyakini bahwa Majapahit bukan kerajaan Hindu atau Buddha atau gitu, tapi sebuah nation state. Gitu. Kenapa kok mengambil kesimpulan seperti itu? Ini berdasarkan waktu kami melakukan pengajian di Kiai Agus Sunyoto, yang beliau juga cukup memahami sejarah. Gitu. Bahwa di Majapahit itu setidaknya ada 4 pejabat setara Menteri Agama. Ini tolong dikoreksi kalau saya salah. Ini yang saya dapat dari pengajian dengan Kiai Agus Sunyoto. Jadi pertama adalah Darmadiaksa Kasagatan, Darmadiaksa Kasaiwan, Menteri Iraji, dan Raja Pandita. Jadi Darmadiaksa Kasogatan itu untuk agama Buddha, Darmadiaksa Kasaiwan untuk Hindu Siwa, Darmadiaksa Kasogatan, Darmadiaksa Kasaiwan, Menteri Iraji untuk agama-agama lokal, dan Raja Pandita untuk agama Islam yang baru datang. Jadi agama yang baru datang aja langsung dibikinkan departemennya kayak gitu. Nah, ini kan berbeda dengan kita sekarang. Gitu. Maka kalau kita selalu mengatakan terinspirasi kebesaran Majapahit segala macam, menurut saya, mohon maaf, mungkin bahasa saya kasar, itu bullshit. Gitu. Majapahit punya setidaknya 4 pejabat setara dengan Menteri Agama. Kita cuma punya 1 Menteri Agama, itu pun ngurusi Islam doang rata-rata gitu. Itu masih belum cukup, kita masih ketambahan MUI gitu loh. Nah, pertanyaannya pada saat ada permasalahan konflik antar umat, ada berapa persen yang berhasil mereka selesaikan dengan baik? Atau kalau boleh saya balik malah pertanyaannya, ada berapa persen konflik yang disumbangkan oleh MUI misalnya? Kita tahu yang terakhir ini kan ya, misal mereka memfatwa sesat Syiah dan akhirnya terjadilah konflik yang ada di Sampang. Jadi MUI sebuah lembaga agama yang katanya forum ulama, tapi malah menciptakan masalah, bukan menyelesaikan masalah. Jadi kalau kita mau membuat karya-karya yang mengangkat masa lalu, apalagi kebesaran Majapahit, tentang bagaimana Raden Wijaya segala macam, ini bisa dipakai untuk bercermin, sudahkah kita mampu seperti Majapahit? Poin ketiga, kedaulatan maritim yang kini hanya slogan. Saya bilang hanya slogan karena itu tadi. Kalau kita bicara tentang era Majapahit, itu berarti kita bicara tentang era di mana dunia membutuhkan kita. Gitu. Seperti yang kita sebutkan tadi, apalagi Mas Ari di sini kan cukup mendalami sejarah antropologi kuliner gitu loh. Masalah rempah-rempah saya aja konsultasinya sama Mas Ari yang sekarang jadi moderator kita ini. Gitu. Bagaimana dunia sangat bergantung pada rempah-rempah yang kita punya. Enggak cuma rempah-rempah saja.
gitu loh. Gaharu, cendana, yang serbuknya saja harganya mahal, dijual gram-graman, dipakai untuk pewangi. Dan cendana itu kan pohon aslinya Timor, gitu loh. Jadi di mana-mana nggak ada itu. Nah, itu adalah saat di mana dunia membutuhkan kita. Maka kedaulatan maritim ini sangat penting pada saat itu. Jadi jangan heran kalau tadi ternyata ada sumber mengatakan Majapahit punya 400 kapal jum. Yang kalau gedenya sekarang kita ukur kira-kira sama dengan kapal Indo kan. Gitu. Nah, wajar. Gitu. Tapi sekarang berbalik kondisinya, saudara-saudara. Kita bukan lagi yang dibutuhkan dunia, tapi kita membutuhkan dunia. Gitu. Jadi bayangkan seandainya Indonesia itu mengalami apa-apa gitu ya, entah konflik politik apa sehingga kita di embargo, kita nggak bisa membeli sesuatu dari luar. Apa yang akan terjadi? Lawang beras saja kita impor. Kita adalah pengimpor terbesar kedua di dunia untuk mengimpor gandum. Karena apa? Kita tidak bisa menanam sendiri gandum, tapi kita sangat suka makanan yang berbahan gandum. Mulai roti sampai mie. Gitu. Nah, akhirnya kita membutuhkan dunia. Kalau kita nggak dipasok gandum, bingung kita nanti. Gitu. Nah, ini kan kebalikan dari era Majapahit, bahkan sebelumnya. Kita ngomong Sriwijaya dan segala macam. Gitu. Nah, jadi kedaulatan maritim ini sebenarnya sangat erat hubungannya dengan kedaulatan ekonomi yang berarti kedaulatan politik juga, itu pasti. Gitu. Nah, pada poin berikutnya sekarang, kenapa Demak dan kerajaan berikutnya tidak bisa menandingi kebesaran Majapahit? Ya saya Muslim, tapi saya kan berusaha objektif untuk menilai sejarah. Saya melihat ambisi Demak saat melakukan invasi ke berbagai daerah, itu juga diiringi dengan ambisi mengislamkan daerah-daerah taklukannya. Itu yang membuat konflik-konflik terjadi, termasuk yang di Belambangan, yang sekarang kita kenal sebagai Banyuwangi. Ya, pada saat pada saat Demak berusaha menguasai Belambangan, Sunan Gresik tidak merestui, sehingga pada saat itu Gresik tidak menyumbangkan pasukan sama sekali pada saat penyerbuan terhadap Belambangan. Nah, pertanyaannya kenapa Sunan Gresik kok tidak setuju dengan penyerbuan ke Belambangan? Nah, lagi-lagi saya tahu dari Kyai Ageng Susunyoto yang membuat buku Atlas Wali Songo, bahwa leluhurnya Sunan Gresik itu orang Belambangan. Gitu. Unik kan sekarang, Belambangan sebagai kerajaan Hindu-Buddha, tapi ternyata adalah leluhur dari salah satu sunan penyebar Islam. Ini baru bisa terjadi di era Majapahit pada saat sebuah tatanan konstitusi itu menerima perbedaan. Gitu. Nah, jika sebuah konstitusi negara tidak menerima perbedaan, ujung-ujungnya seperti ini. Gitu. Terjadi konflik demi konflik yang lantas di era Mataram semakin parah karena banyaknya pemberontakan. Akhirnya kebijakan Amangkurat I yang paling sering mengalami pemberontakan, dia menutup banyak pelabuhan dan menghancurkan kapal-kapal hanya karena takut itu nanti menjadi potensi pemberontakan. Nah, dihancurkannya pelabuhan dan kapal-kapal itu membuat akhirnya teknologi perkapalan kita punah. Jadi kita yang pemilik teknologi perkapalan yang sangat mutakhir di masa lalu, akhirnya orang-orang yang ahli di bidangnya mati satu-satu dan tidak ada penerus. Ya mau ada penerus gimana loh, galangan kapal nggak ada. Gitu. Nah, jadi menurunnya, merosotnya peradaban kita itu sebenarnya sangat dipengaruhi oleh faktor politik. Gitu. Nah, akhirnya muncul pada sebuah pertanyaan terakhir ini ya, urgensi untuk membangkitkan kisah Majapahit di era milenial. Ya, kalau saya merasa bahwa seandainya kita ingin belajar dari masa lalu, apalagi kebesaran masa lalu, maka kita harus melihat kelebihan-kelebihan leluhur kita pada masa itu, terutama kita bicara tentang Majapahit ya di sini. Dan kita melakukan refleksi, apakah kita sudah mewarisi semangat-semangat itu untuk di masa sekarang. Gitu. Era milenial
ada sebuah zaman yang sulit pastilah. Tapi kalau generasi milenial mampu menguasai teknologinya, itu akan mempermudah harusnya. Asalkan semangat leluhur ya, semangat tinggalannya leluhur itu masih kita bawa. Ya termasuk tadi yang saya ceritakan bahwa kalau dulu kita adalah sumber kebutuhannya dunia, tapi sekarang berbalik. Berarti bagaimana caranya untuk kembali seperti dulu? Nah, itu mungkin yang perlu kita bahas di sini. Kita tidak melulu membahas tentang bagaimana cara bikin komik yang bagus. Enggak. Kita bicara tentang ayo kita bikin komik yang menginspirasi, yang bisa mengubah. Nah, mari kita bahas bareng-bareng di sini. Kira-kira seperti itu, Mas Ari. Monggo dilanjut. Ya, terima kasih Mas Haji. Nah, 30 menit. Oke, kita masih punya waktu 30 menit. Saya tidak akan menyimpulkan, tapi ini sebuah tawaran yang menarik. Nanti kapan-kapan Mas Haji akan bersedia lah pokoknya. Kalau enggak ya harus. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang terinspirasi untuk membuat teks ceritanya, ya itu bisa memulai dari sana. Kalau sudah ada yang bisa pintar gambar komik, nah itu lebih baik lagi, bisa berkolaborasi. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ini penting sekali untuk membuat komik yang inspiratif. Dan ini sebuah langkah awal untuk belajar membuat sesuatu, merenung, berefleksi, dan itu semua belajar berarti dari sejarah. Nah, mungkin Samanera, Sila, atau Bante? Nggak ada? Atau saya lanjut sedikit. Oh, oke, Mas Haji tambahin. Saya melihat ada indikasi pelemahan ya, pelemahan mental dengan cara mengaburkan sejarah dan budaya. Misalnya yang akhir-akhir ini muncul adalah gosip, ya, hoax tentang Borobudur itu bikinan Nabi Sulaiman. Gitu. Ini kan sebenarnya tujuannya apa sih? Gitu. Kalau enggak untuk mengajak kita sebagai bangsa menjadi rendah diri. Kenapa rendah diri? Ya jelas, saat bangsa Thailand bisa membangun kompleks Ayutthaya, ya, di Vietnam ada Ponagar-Cham, misal, di Kamboja ada Angkor Wat, di Malaysia bahkan ada Candi Batu Pahat, maka di Indonesia tidak ada apa-apa karena manusianya masih primitif. Adapun Borobudur yang bikin Nabi Sulaiman. Gitu. Nah, ini kan aneh gitu loh. Kita masa diajak untuk yakin bahwa negara-negara tetangga itu lebih beradab daripada kita. Gitu. Nah, narasi-narasi seperti ini kan usaha untuk pelemahan. Saya tidak tahu kepentingannya yang mana berusaha melemahkan. Tapi saya rasa begini, bangsa ini harus diputus pengetahuannya tentang kehebatan leluhurnya, agar tidak percaya diri. Jika tidak percaya diri, akhirnya bisa diajak untuk menjadi abdi bangsa lain. Ini tantangan kawan-kawan milenial karena gosip-gosip dan hoax ini munculnya sekarang. Itu tambahan dari saya, Mas Ari. Ya, terima kasih, Mas Haji. Itu peringatan nilai ketara jasa yang harus diungkapkan oleh teman-teman yang tinggal di STA Veritas terutamanya ya. Oke, Sila, Samanera, monggo. Andri? Atau tertidur semua kah ini? Halo? Sudah boleh unmute. Sudah boleh unmute ya? Silahkan. Siap. Nah, oke, siapa ini? Halo? To unmute. Masih mute semua. Ini juga. Ya, silakan. Kalau kesulitan di chat. Kalau kesulitan silahkan chat. Kolom tulis di kolom chat untuk bertanya. Ini kapan ya?
ada yang menarik lagi loh, Mas Ari, kalau kita bicara tentang Kertarajasa, apalagi kalau kita hubungkan dengan Gayatri Raja Padmi gitu. Oh iya. Jadi bagaimana kita tidak perlu, bukan berarti tidak perlu ya, tapi tidak perlu mengagung-agungkan teori Barat kalau kita mau belajar feminisme. Leluhur kita sudah menjalaninya, gitu. Jadi ngomongin Raden Wijaya, kita ngomongin Gayatri, gitu. Dan bagaimana kesetaraan gender pada masa itu sudah sangat dahsyat, gitu. Benar, kalau ditarik lagi. Nah, itu mengingatkan juga tentang tadi komik Diponegoro tadi kan. Bagaimana peran sosok ibu di belakangnya itu. Itu ya, sangat menarik. Ibu jadi, dan nenek gitu kan. Neneknya. Nah, saya juga mirip-mirip ternyata ya. 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 Oke. Siapa yang Sila Riri? Silakan. Cacia. Jadi penciptaan atau kreativitas membuat komik itu tidak harus nanti fokus. Sekali lagi tema yang diangkat Bu Evi ini sebenarnya untuk menggali nilai-nilai kepemimpinan dari sejarah yang sudah ada. Yang dari Lombok ya bisa dari Lombok ya, bagaimana hubungannya itu. Bahkan yang paling tidak zaman Diponegoro itu pun Sumbawa Lombok itu adalah tempat ekspornya. Jadi nanti ditukar dengan nila, apa itu pewarna untuk batik dan segalanya. Ya. Jadi jangan lupa tentang hal itu. Ilavi, mungkin ada yang disampaikan? Ini pada tidur semua atau gimana ini? Iya sih. Itu tidak gigit ya. Ayo Sila. Boleh sambil senyum-senyum kok, nggak perlu sembunyi-sembunyi. Saya, Pak. Ya, silahkan. Sila Evi. Iya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini sebenarnya pertanyaan juga kemarin sempat saya tanyakan juga kepada materi yang kemarin. Namun saya juga ingin mendengar penjelasan dari sisi pandang laki-laki gitu. Oke. Lu hilang. Ayo monggo Evi. Oke, muncul lagi. Jadi gini Pak, bagaimana kita, khususnya saya sebagai perempuan ya Pak, yang ingin menjadi pemimpin begitu. Namun kan ada rasa tidak percaya diri ataupun takut. Itu dari anggapan dari sudut pandang laki-laki itu bagaimana Pak? Baik, silakan Mas Haji. Oke. Nah, ya. Terima kasih Mbak Evi. Pertanyaannya keren. Gitu. Jadi kalau saya mengamati tentang sejarah leluhur kita, sebenarnya leluhur kita sudah memahami sekali tentang kesetaraan gender, gitu. Bahkan kalau rakyat jelata dulu itu profesinya petani, maka istrinya pun juga petani. Mereka sama-sama ada di sawah, sama-sama bergelut sama lumpur. Pembedaannya cuma di masalah tugas. Yang berat-berat itu urusannya lagi, kayak gitu. Kalau yang suami itu adalah pedagang, ya istrinya pasti juga ikut berdagang. Mungkin tugasnya sebagai kasir apa bagaimana gitu. Nah, pembagian yang terlalu jelas antara yang laki-laki wilayah luar dan perempuan dimasukkan ke wilayah domestik, yaitu kamu ngurusi rumah saja segala macam, itu hanya terjadi di para bangsawannya.
gitu. Nah, kalau yang kayak gitu antara yang di sini dengan yang di luar sana itu kayaknya sama aja. Kita tahu dongeng-dongeng ala Cinderella, ala apa gitu kan menempatkan perempuan sebagai domestik. Jadi seorang putri cantik ditawan oleh naga di sebuah menara, diperjuangkan oleh seorang pangeran sampai berdarah-darah, diboyong ke istananya dan mereka menikah dan bahagia selama-lamanya. Jadi kesannya perempuan itu harus cantik supaya nanti dipilih oleh pangeran yang punya istana. Dia nggak perlu ngapa-ngapain kecuali cantik saja. Nah, berarti apa? Dari dongeng-dongeng itu, dongeng ala princess-princess itu, orang Eropa di masa itu pun juga sebenarnya menempatkan perempuan di ranah domestik juga. Gitu. Nah, bedanya nanti adalah saat Eropa itu menganut Kristiani, di mana Kristiani menolak poligami, sedangkan sebagai pemimpin itu biasanya laki-laki. Akhirnya kalau negara itu berbasis Kristiani dan menolak poligami, terpaksa keturunan raja yang bisa jadi raja pun perempuan bisa. Itu karena keterbatasan itu tadi. Tapi akhirnya kita lihat itu kan hanya sebagai simbol. Jadi nggak benar-benar memimpin dalam tanda petik di sini. Hanya simbol saja. Gitu. Nah, tapi bagaimana kalau kita lihat leluhur kita? Tidak begitu. Kerajaan Aceh dulu itu pernah dipimpin oleh sultan perempuan sampai 4 periode. Disebut sultanah. Gitu. Nah, itu terjadi perdebatan karena di Islam itu kan pemimpin perempuan itu ya jadi perdebatan. Tapi bisa terjadi gara-gara ada ulama Abdul Rauf Al-Singkili yang akhirnya membela gitu, mengeluarkan fatwa bahwa itu bisa terjadi. Nah, yang perlu diperangi saat ini adalah justru rasa tidak percaya diri dari perempuan itu sendiri. Jangan merasa tidak percaya diri. Sekarang gini, dalam bahasa Indonesia, kasar bahasa Indonesia ada 2 tipikal dalam kata ini ya, bahasa. Pemimpin dan penguasa. Anda mau memilih yang mana? Kayaknya ini sama, padahal sebenarnya berbeda. Dilihat dari kata dasarnya. Kalau pemimpin, ya berarti memimpin. Kalau penguasa, ya menguasai. Menguasai itu berarti ya bisa, berarti menindas. Gitu. Jadi, kalau seorang perempuan ingin jadi leader, pastikan dia tidak punya ambisi untuk menguasai. Gitu. Mari kita kembalikan seperti konsep-konsep di masa lalu. Rata-rata dewa kesuburan di berbagai peradaban itu perempuan, dewi kesuburan. Karena memang sifatnya feminin itu memang gitu, ngayomi, merawat, menghidupi. Gitu. Untuk menjadi pemimpin, ya berarti karakternya seperti itu. Jadi yang pertama yang perlu diperangi adalah rasa tidak percaya diri. Setelah rasa percaya diri sudah bisa dimunculkan, maka saran saya Mbak Evi, mulailah dari ranah-ranah yang sanggup Anda ambil. Gitu. Misal, dalam lingkungan terkecil, itu Anda bisa melakukan leadership, maka nanti akan bertahap naik sesuai dengan tingkat kepercayaan publik kepada Anda. Gitu. Jadi itu kalau saran saya ya, pandangan saya tentang pemimpin perempuan. Gitu. Nah, begitu. Terima kasih Mas Aji. Nah, itu perlu diingat juga bahwa ternyata kalau kita perhatikan nama-nama STAP itu juga kebanyakan laki-laki. Nah, itu kenapa itu kan? Nah, itu perlu. Mungkin nanti Sila Evi bisa bikin STAP sendiri dengan nama Gayatri gitu. Sadu, Pak. Oke, siapa nih? Ya, kalau bisa saya tambahkan ya, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Mas Aji dan juga oleh Ibu Esti yang minggu lalu bahwa untuk menjadi seorang pemimpin itu butuh trust ya, kepercayaan dari anggotanya. Nah, itu bisa didapat dari mana? Ya dari salah satunya dari skill gitu ya. Iya Mas Haji ya. Ya jadi kalau para orang yang dipimpin itu percaya bahwa pemimpinnya itu punya skill ya dalam berbagai hal gitu. Nah, otomatis
kepemimpinan itu akan mendapatkan dukungan begitu dari orang-orang yang dipimpinnya begitu. Nah, jadi peran tugasnya mahasiswa itu ya di masa mahasiswa itu ya membina diri supaya punya banyak skill begitu, punya skill yang nantinya akan diperlukan di masa mendatang begitu. Jadi bukannya saat kita butuh skill baru belajar gitu, tapi kita sebanyak mungkin menimba ilmu gitulah ya Mas Aji ya. Nah, nanti kita nggak tahu apa yang akan kita butuhkan di depan, apalagi sekarang ini kan percepatan ya, jadi ada banyak perubahan yang selalu butuh adaptasi begitu. Jadi misalnya seperti penyusunan asesmen ya kalau di kependidikan, atau kurikulum ya, penyusunan capaian pembelajaran. Nah, itu sudah sangat berubah secara bisa berubah sangat cepat gitu. Nah, bagaimana cara kita punya kemampuan itu ya ini ada punya kemampuan basic yang memadai. Jadi apapun nanti keadaannya atau perubahannya kita bisa beradaptasi begitu. Ya, ini sekian. Ini pesan dari dosen kalian. Ya, terima kasih Mas Haji. Sama-sama. Oke, ada yang perlu digali lagi? Saya boleh bertanya? Ada Pak. Oh. Silakan. Siapa ini? Endri. Iya. Saya itu siapa? Endri Sigandra. Oke, silakan. Sama Mas Widya nanti yang kedua. Tambahan atas pertanyaan tadi ya. Begini, yang tadi kan sudah dijelaskan sebagaimana perempuan itu bisa menjadi seorang pemimpin seperti itu asalkan dia memiliki jiwa memimpin seperti itu, bukan jiwa menguasai. Tetapi ketika seorang perempuan ini memiliki jiwa pemimpin seperti itu, tetapi dari pihak laki-lakinya merasa bahwasannya ketika seorang wanita ini memimpin, jadi bahasa umumnya istilahnya si peran laki-laki ini lemah seperti itu. Jadi mungkin itu salah satu alasan kenapa laki-laki itu tidak mengizinkan perempuan menjadi pemimpin. Nah, itu bagaimana cara menghilangkan mindset laki-laki seperti itu, Pak, agar tidak adanya mindset seperti itu. Ya, terima kasih. Nah, langsung saya jawab kah, Mas Hendri, Mas? Ya, silakan. Ya, laki-laki yang merasa terancam, ini nanti sorry ya, jawaban saya jadi semi guyon gitu ya. Laki-laki merasa terancam itu kan biasanya sambil mikir, perempuan itu selalu benar gitu ya. Perempuan nggak pernah salah gitu. Lampu sennya ke kanan tapi ternyata dia belok kiri gitu. Kalau ditanya, kamu kok gitu? Iya kan perempuan minta dimengerti gitu. Misalnya begitu, guyonan-guyonan kayak gitu. Enggak. Yang sebenarnya begini, jika kita sudah tidak mempermasalahkan gender, maka perempuan pun juga jangan pernah mengatakan aku perempuan. Jangan gitu. Maksudnya jangan terus menonjolkan itu. Kita melihat zaman sekarang itu sudah sangat mendukung hal itu terjadi. Kita melihat ada berapa itu menteri perempuan dan prestasinya bagus-bagus, gitu. Berarti dia memiliki kapasitas untuk memimpin. Nah, sekarang gini, laki-laki yang takut atas fenomena itu biasanya itu karena masih terjebak pada budaya patriarki yang sebenarnya laki-laki pun juga tertekan loh dengan itu. Contoh, budaya masyarakat kita tidak memberi toleransi laki-laki untuk menangis. Kalau nangis itu nggak laki-laki. Jadi laki-laki itu harus superior, harus kuat, harus gini. Gitu. Nggak boleh sambat. Gitu. Jangan-jangan ini pula yang menjadi alasan kenapa di rumah sakit jiwa pasien paling banyak itu laki-laki daripada perempuan. Karena laki-laki itu dipaksa oleh budaya, untuk kuat, padahal kan belum tentu. Nah, karena paksaan itu, akhirnya kadang-kadang laki-laki menikmati itu juga, sehingga akhirnya pada saat ada perempuan hadir dan
ada kapasitas dia yang melebihi si laki-laki, laki-laki itu merasa terancam. Jangan pernah merasa terancam jika kita tidak punya motif tertentu, udang di balik batu. Gitu. Misalnya, kebetulan kan karena saya, misal saya menikah gitu ya. Saya menikah, saya punya istri yang cerdas. Di mana ruginya punya istri cerdas? Lo nanti bisa bantah. Lo kalau memang kita keliru terus dikoreksi malah tambah apik toh gitu loh. Tapi kan ada yang laki-laki yang nggak mau dikoreksi. Dan itu sebenarnya bukan watak laki-laki, itu watak manusia. Jangan kita eksklusifkan bahwa itu watak laki-laki, nggak mau bantah. Enggak. Itu sifat manusia. Bisa terjadi pada laki-laki, bisa pada perempuan. Gitu. Nah, seandainya kita memberi ruang yang adil bahwa kita adalah manusia yang tidak sempurna, maka kalau kita punya pasangan pun sebaiknya pasangan itu menutupi kekurangan kita. Gitu. Maka kita mengakui akan kelemahan kita. Misal kalau saya merasa saya itu lemah, saya adalah saya nggak bisa pegang uang, maka sebaiknya istri saya adalah orang yang pintar pegang uang. Gitu. Bukannya terus akhirnya saya merasa, loh kok istri saya kok lebih pintar pegang uang daripada saya, wah bahaya ini. Ya enggak gitu. Nah itu dalam rumah tangga, apalagi nanti dalam sebuah lembaga dan segala macam. Gitu. Jadi kalau laki-laki ada yang merasa takut akan dominasinya yang bergeser karena ada perempuan yang mampu gitu menjadi pemimpin, maka malah justru ayo kita pertanyakan, ada yang nggak beres nanti si laki-laki. Gitu. Ada istilah kuasa relasi, kalau Anda pernah dengar. Kuasa relasi di sini biasanya diarahkan kepada para pria yang berada dalam posisi-posisi strategis itu memanfaatkan kuasanya untuk mendominasi perempuan. Sampai ke ranah pelecehan seksual juga bisa terjadi kayak gitu. Misalnya, saya punya sekretaris pribadi. Sekretaris pribadi saya ajak untuk, gini ya. Kalau dia nolak, kamu tak pecat. Atau kamu tak bikin karirmu nggak aman. Atau kalau itu mahasiswi saya, kamu nggak tak luluskan. Itu kan berarti relasi kuasa. Nah, kalau ada orang-orang yang masih berpikir seperti itu, wajar jika dia takut dengan kesetaraan. Kalau kita tidak seperti itu, tidak perlu takut dengan kesetaraan. Karena kita tidak punya pamrih, kita tidak punya kepentingan. Bukan begitu. Bagaimana, Mas Ari? Apa mungkin mau sampean tambahi? Wah, tidak. Ya, itu kan gimana membuat orang menjadi sadar pada egonya. Dan sebenarnya kan ini watak manusia, itu yang paling penting, memanusiakan manusia itu sebenarnya itu. Betul. Nah, kalau terjebak pada gender, nah itu yang jadi problem besar sebenarnya. Nah, apalagi leadership sekarang tidak seperti zaman dulu lagi. Ya, penekanan leadership yang dikembangkan dan diakui dan dinyatakan lebih baik itu adalah leadership yang sharing leadership. Ada kooperasi, ada pembagian tugas yang benar-benar dipahami. Nah, itu yang dilakukan sekarang. Bukan terus ingin, tadi leadership, kepemimpinan yang ingin menguasai kepemimpinan. Jadi pemimpin yang ingin dianggap pemimpin, nah itu sebenarnya itu yang repot itu. Ya. Sekarang tidak itu lagi, karena yang dicari biasanya kalau lowongan kerja sekarang apa olahraga kesenanganmu. Nah, kalau kamu isi membaca buku, nah itu repot dah. Jadi kalau kamu isi olahraga yang ada teamwork-nya, oh mereka senang. Karena kepemimpinan itu teamwork, ya. Apa yang terjadi dengan Sentot, apa yang terjadi dengan itu yang tadi direfleksikan Mas Aji di komiknya itu adalah refleksi tentang teamwork yang gagal. Ya, ada yang salah di sana sebenarnya. Nah itu tambahan sedikit petuah sore ini. apalagi kalau kita mengangkat misal sosok Gayatri di sampingnya Raden Wijaya itu kan keren gitu. Bahwa sepintas saya dengarkan sebenarnya Gayatri adalah otak di balik mesin ideologi para raja-raja Majapahit berikutnya. Keren itu. Oke, siapa tadi yang mau bertanya? Saya, Pak. Oh, Widya, silakan. Widya Sena apa? Widya Sena atau Hardi nih?
Bukan, Ardi Pak. Oh, Ardi Halong. Oke, silakan. Oke, ya saya pertama-tama mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ya, saya ingin bertanya, tadi sudah disinggung terkait dengan kepemimpinan. Dan juga tadi dijelaskan lebih merujuk kepada seorang perempuan. Kebetulan yang bertanya juga Sila Ipi. Jadi saya bertanya secara umum saja. Begini Pak, kita menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah. Menurut saya itu tidak mudah. Tidak semua orang, laki-laki maupun perempuan, menjadi seorang pemimpin. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana mengatasi rasa grogi. Yang pertama itu rasa grogi itu, sehingga kita terhalang untuk menjadi seorang pemimpin, baik pemimpin diri sendiri maupun pemimpin di masyarakat. Jadi bagaimana cara mengatasi hal demikian, atau tips-tips cara seperti apa untuk mengatasi hal demikian agar kita setidaknya setara dengan yang lain untuk menjadi seorang pemimpin. Demikian Pak, terima kasih. Langsung saya jawab kah, Mas Ari? Monggo. Ya. Memimpin itu, leadership itu bisa disebut bakat. Jadi orang terlahir itu punya bakat itu, bakat leadership. Tapi ada yang menjadi leader itu bukan karena bakat, tapi karena dilatih. Sama kayak orang bertarung, berantem gitu. Ada yang karena ikut perguruan bela diri. Ada yang karena terlatih setiap hari di jalanan dan dia memang kebetulan sering harus menghadapi permasalahan-permasalahan yang dia terpaksa berantem dan lama-lama terlatih sendiri. Gitu. Nah, jadi ada yang terlahir memang jago gitu loh, cepat adaptasi untuk bisa berantem, pandai berantem. Ada yang dilatih, dikuil-kuil gitu, dilatih dengan keras. Ada. Gitu. Nah, saat seseorang ditempa di kuil, misal kuil Shaolin gitu, apa yang terjadi? Si guru tidak memberi toleransi pada rasa takut kalah, takut gagal, takut gak kuat, nggak ada toleransi. Itu cara menumbuhkan rasa percaya diri. Gitu. Nah, kalau dalam leadership, ya sekarang gini aja. Jika, sorry mungkin agak melenceng. Jika ada workshop yang menjanjikan Anda menjadi penulis hebat, maka jangan ikuti workshop itu karena bullshit. Tapi jika ada workshop yang mengajari kita menulis baik, ikuti. Maka di situ nanti Anda dengan menulis baik, maka Anda akan jadi penulis, gitu kan. Nah, jadi kalau dibawa ke arah kepemimpinan, jangan berpikir ingin jadi pemimpin dulu, jangan. Tapi pastikan bahwa kita dalam keterlibatan kita dalam society itu berpihak kepada publik. Itu dulu. Gitu loh. Jadi setiap kita bersikap melangkah segala macam itu kita mengabdi kepada publik. Gitu. Nah, bahkan dalam profesi itu kan dari kata bahasa Latin provisio, artinya adalah janji kepada publik. Seorang dokter janji kepada publiknya adalah karena dia ingin menyembuhkan orang yang sakit. Nalurinya memang begitu. Nggak ada urusan sama gaji gitu enggak. Tapi kalau ada orang masuk kuliah kedokteran karena membayangkan tidak ada dokter yang melarat, lah itu. Padahal nanti ternyata kalau dia lihat darah, ya gila, jijik, mau semaput. Nah, itu bahaya itu. Kalau dia jadi dokter beneran bahaya. Karena apa? Dia ingin jadi dokter itu karena ingin kaya. Takut miskin. Salah satu caranya adalah jadi dokter. Padahal hatinya nggak ke situ. Nah, ini yang akhirnya dia tidak provisio nanti. Gitu loh. Jadi mari kita dari jalan kita masing-masing. Kalau saya dengar dari ajaran-ajaran Hindu Buddha kan ada istilah dharma gitu. Mari kita dari jalan kita masing-masing, kita mengabdi kepada publik, keberpihakan kita kepada publik. Nah, soal nanti akhirnya publik melihat itu dan akhirnya percaya kepada kita dan lantas minta kita memberi amanah kepada kita, pimpin kami dong, maka kita siap. Tapi jika dari awal kita cuma aku pengen jadi pemimpin, itu kan sama seperti aku pengen jadi penulis gitu. Bukannya aku pengen menulis baik. Gitu. Nah, yang terjadi ya kayak para caleg itu kan, gitu loh.
mereka ingin jadi pemimpin, tapi ya kita nggak tahu seperti apa nanti hasil dari kepemimpinannya. Nah, apalagi sebenarnya ini saya ingin menyambungkan benang merah antara berbagai kepercayaan atau agama, gitu. Kalau di agama Buddha saya sangat yakin ya dengan doa yang semoga semua makhluk bahagia, itu aja udah keren sekali doa itu. Nah, di Islam itu ada istilah manusia adalah khalifah di muka bumi. Nah, akhirnya kan itu tadi seperti tadi yang saya jawab Mbak siapa tadi itu. Khalifah itu pemimpin, tapi kadang-kadang kita mikirnya itu adalah penguasa. Akhirnya seenaknya sendiri. Gitu. Padahal kalau mau memahami bahwa khalifah yang dimaksud adalah pemimpin, terus kita gabungkan dengan apa itu narasi-narasi spiritualitas yang ada di tempat lain. Misalnya manusia adalah bagian dari semesta. Manusia adalah anaknya semesta. Salah satu anaknya semesta. Bahkan kalau pakai narasi agama Samawi, manusia adalah anak bungsunya semesta. Maka merasa jadi bagian dari semesta itu berarti dia tidak harus mengeksploitasi semesta. Jadi kalau manusia kan makhluk paling cerdas, maka dia memimpin. Yo, kalau memimpinnya dalam bentuk eksploitasi, tidak menghargai ciptaan yang lain, merasa dirinya adalah, loh, alam ciptaan ini kan dibikin untuk kami, maka kita ini kan yang menikmati. Nah, ini narasi yang gagal. Akhirnya kalau jadi pemimpin pun pemimpin yang gagal. Jadi, kalau kembali lagi kepada pertanyaan, untuk menumbuhkan rasa percaya diri, itu gini. Jangan mimpi jadi pemimpin dulu. Tapi setiap tindakan kita harus berpihak kepada publik. Kalau memakai bahasa spiritual, kita harus berpihak kepada lian atau sesama. Dalam bahasa Jawa, lian itu kan adalah sesama ciptaan Tuhan, bukan sesama manusia. Gitu. Tanggung jawabnya lebih gede lagi, lebih kompleks lagi. Itu kita jalani dengan sepenuh hati, maka publik semesta akan menjawab bahwa akhirnya kepercayaan publik dengan melihat kita menjalani hidup seperti itu, akhirnya percaya bahwa kita nanti kalau memimpin itu akan membawa manfaat bagi sesama. Gitu. Jadi mari kita bentuk diri kita dulu menjadi baik untuk kalau nanti dipilih jadi pemimpin, ya pasti kita memimpin dengan cara yang baik. Mungkin itu dulu. Kalau ada yang ingin menambahi dari forum ini, silahkan. Baik, masih ada beberapa waktu, silahkan. Penting sekali ini. Tapi asik ya Mas. Awalnya kita bisa tentang komik, awalnya dari tentang Raden Wijaya, tapi setelah melangkah tekan dindi itu berarti keren ya. Iya. Justru itu sebenarnya untuk memancing ya. Makanya Borobudur diciptakan dengan komik-komik panel-panel itu intinya juga begitu sebenarnya. Iya. Yang disayangkan untuk masuk ke itu pada saat Demak berjaya dan membawa narasi bahwa Islam itu menolak atau mengharamkan gambar. Akhirnya orang-orang macam kita, ya, kalau saya komikus, itu rada sulit untuk seandainya saya mau bikin cerita settingnya era-era Demak atau Mataram awal. Rada bingung aku gitu. Saya mencari referensi visualnya seperti apa, di mana gitu. Nggak ada jejaknya. Begitu orang Eropa masuk, baru muncul dokumentasi dalam bentuk lukisan-lukisan. Baik lukisan orang Eropa maupun pribumi. Tapi kalau saya ingin bikin cerita yang settingnya Majapahit, ya insya Allah malah lebih gampang. Gitu loh. Karena masih bisa kita lihat dari relief-relief peninggalan itu. Gitu. Ada lagi? Jadi itu hasil dari pertanyaan tadi yang terakhir itu memperlihatkan bahwa sebagai pemimpin selain sebagai punya skill, dan skill itu sebenarnya juga harus untuk siapa itu yang perlu ditanyakan. Karena bagaimanapun kelahiran manusia itu untuk seseorang, minimal untuk orang tuanya. Setiap kelahiran itu akan memerlukan sesuatu bagi yang lain, bukan untuk dirinya sendiri sebenarnya. Ya, itu yang inti pesan dari kelahiran sebenarnya. Dan itu dengan demikian tugasnya adalah salah satunya itu adalah melayani. Ya. Maka pesan dari itu mungkin para sila dan samanera yang paham akan dhamma ya bisa lebih bertanya. Wati.
No, kok hilang. Malah kalau tentang Dharma, mending saya yang bertanya ke teman-teman di sini. Iya, itu makanya. Ada lagi? Riri. Iya, Pak. Ya, siapa tadi? Oh, saya itu pelan sekali suaranya. Kurang tahu. Riri Tapi dulu. Riri mau bertanya boleh, Pak? Oh, nggak boleh, harus. Boleh tidak, Pak? Silahkan. Kenapa ya, Pak? Tadi kan baca komiknya juga sekilas. Terus baca sejarah-sejarah juga. Kenapa ya, Pak? Kerajaan-kerajaan itu, apa ya, raja-rajanya itu kayak, kok nggak mau akur gitu. Banyakan perang-perang gitu. Maksudnya, yang waktu itu aja ada inian ke Mongol. Apa sih? Kayak ada, nggak akur gitu. Apa sih waktu itu? Apa yang ngomong? Kayak perperangan itu ke Mongol. Terus ada janjinya yang tidak ditepati. Kayak, kok mereka tuh kerajaan satu sama kerajaan yang lain tuh kayak berantem gitu. Kenapa ya alasan mereka sampai harus melakukan perperangan di antara Pangeran Kertarajasa juga kan berperang kan. Kenapa harus ada perperangan tersebut? Kan padahal udah tahu kalau perperangan itu kan nggak baik, Pak. Menimbulkan hal yang tidak baik. Nah, ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan umat Buddhis terutama ya. Jadi raja itu boleh nggak berperang? Gimana dengan hukum? Apalagi kata-kata dhamma kalau dalam pemerintahan itu agak pelik lagi ya, karena dia harus menghukum. Nah itu mungkin Mas Haji dengan perspektif sejarahnya, tidak harus Islamnya untuk bisa merefleksikan pertanyaan ini. Silahkan Mas Haji. Ya, jadi sebenarnya saya tetap membahas sejarah, meskipun nanti kalau nyerempet Islam itu banyak saya kritik juga sebenarnya gitu kan. Mari kita pahami bahwa konsep raja pada masa lalu adalah konsep premanisme. Menarik ya di sini. Kenapa konsep raja disebut konsep premanisme kuno? Jadi digambarkan bahwa orang yang mampu menguasai sebuah wilayah dijuluki rakai. Maka kalau ada rakai yang mampu menaklukkan rakai-rakai lain disebut ratu atau datu. Jadi ratu itu tidak selalu perempuan ya di khasanah sejarah dan bahasa kita. Gitu. Nah, lantas konsep kerajaan sendiri itu seperti apa coba kalau kita lihat? Seorang raja mengklaim wilayah itu adalah miliknya. Orang lain itu numpang. Yang mau numpang tinggal di wilayahnya diizinkan dengan syarat ya kasih upeti lah sebagai sewa misalnya gitu. Kayak kita ngontrak rumah kan ya harus setor sewa gitu. Nah, dengan jaminan kalau kamu nanti diganggu aku yang akan belain kamu gitu. Itu konsep premanisme kan sebenarnya. Nah, maka bayangkan raja itu seperti preman yang dia siap melindungi tapi dia juga butuh kontribusi. Maka ada preman yang lebih gede ingin nyaplok preman lain, wilayahnya preman lain. Nah ini kan ngomong keserakahan. Lah yang mau diperangi, nah itu kita melihat dulu. Apakah ya namanya raja itu kan manusia juga, ya ada yang serakah, ada yang memang mencintai rakyatnya. Nah kalau ada seorang raja yang mencintai rakyatnya, terus rakyatnya mau ditindas oleh penguasa lain, dia akan membela, maka terjadilah perang. Jadi ya sama, saya sendiri juga anti terhadap kekerasan, gitu. Tapi jika ada sekelompok makhluk yang saya cintai sedang diserang, saya akan membela. Gitu. Jadi pencapaian tertinggi spiritualitas manusia itu biasanya manusia itu malah rela tersiksa, disiksa itu rela. Tapi nggak rela melihat sosok lain disiksa, dia akan membela. Maka dengan sejarah keserakahan manusia yang tidak pernah selesai, maka perang itu selalu terjadi. Bedanya, perang itu akan melibatkan orang serakah, ya pihak yang serakah dan pihak yang jadi korban keserakahan, atau melibatkan dua pihak yang sama-sama serakah. Bedanya cuma itu. Nah, akhirnya itulah yang terjadi. Makanya kenapa misalnya Raden Wijaya akhirnya setelah dibantu Mongol malah justru menyerang Mongol balik, karena mungkin ini prediksi saya. Dia sadar nanti kalau Mongol itu masih pakai
jalur rencana semula, yang terjadi adalah kerajaan di Jawa yang akan dipimpin Raden Wijaya, dia menjadi vasal atau bawahannya Mongol, yang berarti harus setor upeti setiap saat kayak gitu. Dia nggak mau, dia ingin berdikari, terpaksa akhirnya dia memakai cara itu, gitu misalnya. Nah, beda dengan kalau kita melihat sejarah berikutnya di era Mataram misal, saat Sultan Agung meninggal digantikan anaknya, itu kan mekanisme kerajaan ya digantikan. Ternyata penggantinya itu ruwet gitu loh. Nggak usah ngomong kebijakan politik lah, wong istrinya orang aja dia pinjem gitu loh. Dia tuh kalau di mata saya adalah pemimpin yang tidak punya etika sama sekali. Makanya ruwet, makanya banyak yang pengen berontak. Dan akhirnya terjadi konflik-konflik itu. Nah, kalau kita melihat manusia itu kan sebenarnya hewan yang pikirannya paling cerdas. Kalau kita lihat hewan yang hidupnya berkumpul itu pasti punya pemimpin, itu pasti. Maka peradaban-peradaban kuno, entah itu yang ada di Afrika, entah itu suku-suku Indian atau segala macam, yang hidupnya komunal, mereka pasti punya kepala suku. Bedanya mungkin mereka lebih mirip dengan binatang, yaitu kalau ada yang pemimpin yang mati, penggantinya tidak harus anaknya, tapi adalah anggota dari suku itu yang paling kuat, yang diyakini nanti bisa jadi pelindung segala macam. Nah, karena manusia makhluk yang berpikir, terus menjadi pemimpin itu banyak fasilitas, dapat fasilitas lumayan, dia berharap anaknya kelak bisa jadi penggantinya, padahal anaknya belum tentu sehebat dia, maka diciptakanlah mitos bahwa pemimpin itu adalah titisan dewa, adalah wakil Tuhan, supaya anaknya yang tidak seberapa hebat ini tetap ditaati oleh rakyat. Dari situlah konsep kerajaan muncul. Nah, jadi makanya saya setuju dengan pendapat dari Om Hokham bahwa saya memakai istilahnya Om Hokham sebenarnya. Om Hokham mengatakan konsep raja adalah super jago. Kalau saya tadi kan mengubahnya sedikit menjadi super preman. Gitu. Itu kira-kira kalau penjelasan sederhananya untuk Mbak Riri. Ada tambahnya? Ada yang lain? Hah? Adik. Ya, gitu ya. Udah sampai apa ini? Ya udah. Oke, saya harus tanya Sejarah yang punya acara nih. Nah, makanya dengan demikian kita bisa melihat sejarah sebagai realitas atau fakta sosial atau sesuai proporsinya. Jadi permasalahan misalnya dengan tadi pemimpin yang di masa itu, maka sudah tadi aku singgung sedikit, era kepemimpinan preman itu meskipun masih berjalan, sekarang sudah mendapat tantangan ya. Karena kepemimpinan itu tidak lagi meletakkan pada sebuah sosok premanisme seperti itu atau istilahnya atau turun-temurun terah gitu ya, udah enggak. Terah itu sudah enggak lagi. Jadi kepemimpinan sekarang yang dicari, dan ini yang sebenarnya meskipun demokrasi masih belum bisa menjanjikan, tapi kalau kita melihat bagaimana para senator di Amerika dimulai ya, mereka harus selalu, baru aja Forbidden menang ya. Jadi bagaimana mereka harus melalui tahap-tahap yang sebagai pekerja sosial. Itu syarat CV yang paling penting sebagai calon pemimpin di Amerika. Nah, kita enggak sayangnya. Ya, jadi kita masih asal kamu punya duit atau kamu mau duit, nah itu atau kamu kenal dengan preman yang super tadi, silahkan mendaftar untuk menjadi calon wakil rakyat lewat partai X, bla bla bla. Nah, karena problemnya partai-partai kita ini tidak ada mekanisme perekrutan seperti di Amerika itu sebenarnya. Selebritis iso. Nah, pokoknya asal terkenal YouTuber jadi TikTok mungkin nanti besok sudah jadi pemimpin itu kan. Nah itu yang agak ya tantangannya lebih banyak sekarang. Nah untuk itu dalam kajian semacam ini seperti komiknya Mas Aji tadi tentang Madiun dan apa, semua pertimbangan-pertimbangan dan perspektif kita melihat juga harus kita perhatikan bahwa apa yang baik ya belum tentu juga buruk
ada pilihan-pilihan yang terburuk yang mereka sebagai pemimpin, pilihan-pilihan terburuk itu yang harus diambil untuk seringkali ya untuk menyelamatkan sesuatu yang lebih besar. Nah ini keputusan-keputusan untuk menjadi suatu keputusan yang untuk melakukan tindakan dan visi, itulah salah satu poin untuk kepemimpinan sebenarnya. Ya, jadi ada pilihan-pilihan sulit yang mau tidak mau harus diambil segera, atau ada pilihan-pilihan yang mudah yang mau tidak bisa diambil segera, harus ada perencanaan dan lain-lain. Nah, semua pertimbangan-pertimbangan ini menjadi sesuatu yang penting. Jadi untuk melihat konteks sejarah seperti Kertarajasa misalnya, atau bahkan kalau kita melihat bagaimana itu bisa menyebar seluruh dunia, Raja Asoka itu, nah belajar dari sana, ya. Kapan dia harus menghukum, kapan harus menjadi sangat-sangat sayang pada rakyatnya, itu semua harus dipilih dalam pilihan-pilihan yang sebenarnya sangat sulit. Ya. Makanya di Kerajaan Majapahit tadi Mas Haji sudah cerita ada 4 menteri lah katakanlah itu yang mengurus untuk hal-hal seperti ini. Ya. Nah itu ada pertanyaan yang terakhir kalau sebelum ditutup. Tadi Samanera, ada yang bertanya? Atau sudah pada tidur semua ini kayaknya ya? Saya kembalikan aja ke Ibu Evi. Terima kasih Mas Haji. Sama-sama Mas Ari. Mungkin ada sedikit yang ingin saya sampaikan. Monggo. Sebelum Bu Evi. Untuk kawan-kawan yang ada di forum ini, jika tertarik suatu saat, gitu ya, ingin tertarik untuk bikin karya yang mengangkat sosok ini ya Raden Wijaya, dan bagaimana nilai-nilai yang ingin ditawarkan ke publik, ke pembaca. Gitu. Mungkin Anda akan berpikir, aku nggak pinter gambar ya, bagaimana aku bisa bikin komik gitu. Maka saya menyediakan diri, gitu loh. Silakan. Jika mungkin teman-teman nanti akan bikin workshop untuk membuat storyboard komik, di mana Anda tidak perlu menjadi orang yang pinter gambar, karena ada orang yang pinter gambar tapi nggak bisa bikin cerita. Maka kalau teman-teman tertarik untuk membuat cerita yang nanti dirupakan dalam bentuk komik, saya siap untuk berbagi tips bagaimana cara menyusun seni storytelling lewat bahasa komik, yang mana tidak harus pinter gambar. Gitu. Semua orang bisa menggambar, cuma merasa gambarku jelek, oke lah. Gitu. Karena ini juga sudah diterapkan di negara-negara maju. Jadi perusahaan-perusahaan komik itu mempertemukan antara orang yang jago bikin cerita dengan orang yang jago gambar. Gitu. Nah, jadi Anda tidak perlu memiliki dua bakat itu sekaligus. Kalau Anda orang yang suka bercerita, suka mendongeng dalam tanda petik di sini ya, lantas ingin berbagi cerita tentang misal setting Majapahit di awal-awal, gitu. Tidak harus sosok Raden Wijaya ini yang muncul sebagai tokoh yang nanti digambarkan, tidak harus. Saya kan tadi menunjukkan karya-karya saya itu ada yang pakai strategi yang berbeda, yaitu saya menggambarkan sosok lain, sosok fiksi, gitu loh. Seandainya saya menggambar, saya membuat sosok fiksi, dia itu adalah pembantunya Raden Wijaya. Yang akhirnya sosok ini sebagai tokoh utama, yang Raden Wijaya sering muncul juga sebagai cameo, tapi akhirnya nilai-nilainya nyampe gitu loh. Oh, bahwa pernah terjadi peristiwa begini, lantas kebijakan dari Raden Wijaya begini, kebijakan dari Gayatri begini, disampaikan oleh satu orang tokoh fiksi yang kita ciptakan sendiri. Itu bisa. Itu adalah ranahnya ruang kreatif. Nah, jika teman-teman tertarik, ya misal ada berapa yang tertarik itu, silakan, ayo kita bikin. Dan saya menyediakan diri untuk mendampingi teman-teman untuk berproses membuat itu. Gitu kira-kira info dari saya, Bu Evi. Ya, itu tawaran yang kita tunggu-tunggu ya. Ya memang terutama sebagai pendidik ya, kemampuan untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan di dalam komunikasi
itu yang merupakan kemampuan dasar begitu. Jadi sekarang itu kan literasi juga mencakup literasi rupa gitu yang merupakan skill dasar juga gitu, terutama yang harus dimiliki oleh seorang calon pendidik begitu. Nah, terakhir saya mengucapkan lagi terima kasih banyak untuk kesediaan Mas Aji berbagi pengalaman dan pikiran yang bukan cuma sekedar bercerita tentang komik, tapi juga bisa bercerita banyak tentang cara berpikir sejarah gitu. Jadi melihat seorang bagaimana kita melihat sejarah gitu. Ya. Terima kasih juga untuk para mahasiswa, semoga bisa mengambil inspirasi yang banyak tersaji di acara kita kali ini begitu ya. Ya, sekian penutup dari saya. Terima kasih banyak sekali lagi. Selamat sore, Namo Buddhaya. Selamat sore Bu. Selamat sore, Namo Buddhaya. Selamat sore Bu, Namo Buddhaya. Terima kasih Bu. Selamat sore, Terima kasih Bu, Namo Buddhaya. Ya, Selamat sore. terakhir foto bareng nggak? Budaya Bu. Iya, mau foto bareng nggak? Terima kasih Bu. Pak. Bisa ini deh. Ya udah. Ya udah, bye. Ya. Thank you Mas Aji.